Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan belajar bahasa PHP, yaitu PHP dalam artinya tuh panjangannya kalau nggak salah Hypertext Pro. eh, itu kan bentar. Oh iya, PHP itu adalah Hypertext Pro. Oh salah, PHP itu adalah Hypertext Preprocessor. Jadi kita akan belajar yang namanya mengenali bahasa PHP pada kali ini ya. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Nah, jadi pada kali ini kita akan mengenali belajar seru bahasa PHP untuk web developer. Nah, kita akan pada video kali ini kita akan belajar dari yang hari pertama dulu ya. Jadi kita belajar bertahap-tahap aja. Jangan langsung buru-buru, perlahan-lahan tapi pasti asik. Yang kedua, materinya apa? Materi yang kita pelajari pada video kali ini apa? Jadi materi yang kita pelajari itu adalah kita mengenali dulu apa itu PHP. Buat kalian yang nggak tahu, PHP itu adalah bahasa server side buat web dinamis dari CMS, API, e-commerce. Environment cepatnya ini SAM, SMPP, atau Laragon. Folder project di htdocs atau SAM atau www atau Laragon. File PHP pertama ialah ekstensi .php, dieksekusi via http localhost nama folder kita terus file php. Sintaks dasarnya echo output komentar, variabel diawali hurufnya seperti dolar ini ya, dolar baru namanya. Jadi dolar ini bukan dolar sebenarnya, ini namanya variabel. Tipe data umum. Nah, kita juga bakal mempelajari tipe data. Tipe data umum itu ada string yang bakal kita pelajari, itu ada integer, ada float, ada boolean, sama array. Terus kita belajar operator aritmatika. Operator aritmatika ini ya tambah, kurang, kali, bagi, sama namanya nih persen. Kita bakal kita jelasin satu persatu insya Allah. Operator perbandingan yang seperti ini kode-kodenya, dan operator logika. Nah, jadi kita pada hari pertama itu kita akan mempelajari apa itu PHP terlebih dahulu ya. Baru kita akan mempelajari lebih lanjutnya lagi. Oke. Nah, kemudian kita bakal struktur folder day one. Kita bakal pertama debug tipe data, hello PHP, bikin kalkulator, variabel, sama variabel dasar. Kemudian di hello PHP ini kode-kodenya sebenarnya kita nih hanya bakal mengikuti aja ya, karena saya juga masih belajar. Ini codingannya seperti ini. Kemudian kita bakal variabel dasar seperti tadi nih, dan debug tipe data seperti ini. Kalkulator sederhana, kita bakal kalkulator sederhana. Udah, kita bahas itu dulu aja. Buat arraynya nanti kita bakal lanjut di video yang selanjutnya ya. Nah, langkah yang pertama yang bakal kita lakukan ialah ke kita akan mendownload SAM-nya dulu. Oke, kita ketik aja. Nah, seperti ini. Download SAM. Nah, di sini ada kan banyak gini nih. Nah, kita cek yang ini aja buat download. Nah, ntar ke download bakal ke download otomatis ya guys. Kalau kita, nah bisa juga yang kayak gini sih sebenarnya. Ini yang benar sebenarnya. Kita bisa download yang ini. Oh, udah, kita tunggu downloadannya. Baru ntar kita bakal setting setelah download itu. Nah, ini ya. Nah, karena saya sudah ada, jadi saya cancel saja. Nah, ntar kalau udah download, kita bakal setting dulu. Nah, ntar settingnya bakal ada di sini. Nah, kalau udah ada ini, kita nyalain yang Apache dan MySQL aja ya. Apache kita nyalain, MySQL nya juga nyalain. Udah, itu aja. Nah, saya juga bingung kenapa ini nggak lagi ada
lagi di shutdown, kenapa sih juga bingung. Jadi soalnya bisa, setahu saya sebenarnya tadi itu bisa loh. Jadi kita nyalain dua-duanya aja dulu. Nah kalau udah selesai, kita ke file, terus ke disk PC, pencet disk PC-nya. Nah sini kita bikin apa namanya, kalau nggak salah ke SM dulu ya, ke SM seperti yang tadi. Kita ke PHP hotdogs-nya mana lagi, ada guys. Nah htdocs-nya, nah baru di htdocs-nya kita buat namanya folder baru, langsung buat aja ya, ini folder ini baru, kan bebas mau buat namanya apa aja gitu kan. Sini apa nama saya gitu, you, bebas bebas, karena saya udah punya jadi saya hapus dulu aja. Nah saya ada di sini. Nah kalau udah dibuat ini, buat lagi di dalamnya sebuah folder, bebas kan, nggak harus ikut nama dewan. Tapi karena saya mau ikuti materi, jadi saya ikutin yang dewan aja, kita bikin nama dewan. Kalau udah ada dewan, nah kalian baru buat ini, buka di terminal, tulis di sini kode masih titik enter. Nah kita bakal ke sini. Jadi caranya gimana aja, kita bakal ikutin yang ada di itu aja ya guys. Sabar dulu, saya bakal ngikutin yang ada di slide-slide yang tadi yang udah ada. Nah belajar itu ini. Nah caranya gimana aja, nah seperti ini. Nah saya ulangan dari awal lagi. Nah ini ngikutin aja dari sini ya guys. Ini kan kalau kalian nggak bisa lihat, kalian bisa mencet kontrol sama dengan aja biar bisa di apa, zoom. Nah biar lebih jelas. Sini udah ikutin apa yang ada di sini aja, seperti ini PHP, bentar tulis dua hello.php, kemudian tujuannya tujuan menampilkan teks sederhana ke browser. Udah kita enter aja. Nah baru nih kita semua yang sini Riko halo dunia PHP gitu. Riko halo dunia PHP, seru, gua kurung BR. Nah jadi terakhir kasih agak titik, titik koma, ini sudah. Nah nah yang ini namanya variabel, bukan dolar ya, namanya variabel. Yang bagus seperti ini namanya variabel. Kita tulis aja variabelnya nama sama dengan, nah ini bebas nama kalian aja ya. Nah, perlu ngikutin nama yang ada di sini untuk Yuta gitu. Akhirnya kasih titik koma.
Nah itu terus echo lagi, lalu kasih tanda petik, baru ucapkan ya halo, dan variabel buat mengucapin nama kita, nama nama belajar P, udah. Nah ini ada ikonnya, kita kasih ikutan juga. Kita dua lah, nah kasih terakhir titik koma, selesai. Jangan lupa di save ya guys. Nah gunanya agar kita nanti bisa lihat di Google nanti. Nah kan ketika mau lihat ya, oh ya, cara melihat itunya gimana, yang saya lihat di sini lah. Nah PHP pertama eksekusinya itu lewat localhost dan nama foldernya. Nama folder saya kan tadi ini nih, nama foldernya Ryu latihan. Nah itu tulis itunya di nama folder. Udah itu aja soalnya. Langsung aja kita coba ke Chrome ya. Kita ke Chrome. Nah ini kita bisa ngikutin yang ada itu ya. Langsung aja ya bisa ya. Coba aja terus slash, namanya harus sama ya, namain benar-benar persis nama. Nah udah langsung enter aja. Nah kalian bakal ketemu seperti ini. Kalau udah gini, pencet folder kalian ini, Dewan. Nah, jadi nama filenya apa tadi? File PHP-nya. Kita lihat dulu. Bukan ini. Nah, namanya saya buat sini ryu.php. Ya, jangan lupa ya kalau buat file di Visual Code. Kita nih mengodingnya menggunakan aplikasi Visual Code ya. Nah, saya buat di sini ryu.php. Jangan lupa setiap kalian buat sebenarnya namanya bebas. Yang depannya ini, yang penting kalian akhirnya dengan .php ya guys. Kalau udah, jadi kita sini cari folder kita yang ada di PHP dan akhirnya kita bisa boom, hasilnya di sini. Nah ini kita bisa modif-modif server karena kita masih mempelajari tahap yang awal dulu, jadi kita masih yang basic-basic dulu aja kita ngajarnya gitu. Nah, bisa kita apa namanya, edit ya, nggak harus gini di apa, lorem ipsum lorem ipsum. Nah ini bisa kayak gini juga ya, jangan lupa terakhir di save, lalu kita refresh di sini. Nah kan jadi kita pada tahap yang pertama ini kita buat hello text doang menggunakan PHP. Oke, lalu yang teks sederhana nih di sini tujuannya. Oke, lanjut kita ke yang keduanya. Nah keduanya kita belajar namanya nama ini, memperkenalkan variabel dan operator. Apa itu variabel, apa dan apa itu operator. Nah sebenarnya variabel nih kita lihat nih sehari-hari di matematika ya, ada tambah. Nah, kita berzoom dulu, kita zoom dahulu. Nah, ini itu tuh ada namanya tambah, plus, kali, bagi, dan persen, persentase.
Oh, sama kita mau pelajari ini. Apa namanya? Kemarin data umum, kita bakal belajar data-data umumnya. Yang pertama kali variabel dulu. Contohnya seperti di sini. Nah, ini namanya variabel. Buat yang kalian tahu, buat yang kalian tukang kita tahu namanya variabel nih. Yang ini nih, bukan A nama B-nya, tapi logo yang dolar ini disebut namanya tuh variabel. Seperti ini, nah ini samping nama ini. Ya kalian mau lihat hasilnya bisa ini. Jadi misalkan apa ya? Eh, ini dulu. Nah, udah kita coba ikutin yang ada di sini. Nih, dari awalnya sama kayak tadi ya. PHP bermanfaat itu tujuannya buat ini, nama bebas kalian, umur, nah itu juga tingginya, menikahnya. Nah yang kita pelajarin itu bukan itunya, yang kita pelajarin itu sebenarnya ini nih, variabel ini nih, sama operator echo nih. Oke, lanjut kita yang ketujuh itu yaitu pelajari yang namanya debug tipe data. Yang kita pelajari itu seperti ini nih, ada yang tulisan dengan tanda petik 2, ada yang angka bulat, dan ada angka yang koma-komaan, dan juga ada tulisan tanpa petik 2 seperti contohnya ini. Kita akan mempelajari tipe data ini. Nah, bukan mempelajari, jadi kita tuh seperti coding, ini tipe datanya apa sih yang ini. Nah, kalau ada tulisan ada petik 2-nya, dan juga ketika angka bulat tipe datanya apa, dan ketika angka ada komanya itu tipe datanya apa, dan juga ketika tulisan biasa tanpa tanda petik. Caranya gimana? Yang ini pakai namanya vardam. Ya, ada di sini. Oh ya, setiap kalian disclaimer ya, kalau setiap kalian selesai dari coding ini, jangan lupa di Ctrl X agar bisa dicek di Chrome nanti ya dengan baik. Nah, cara pakai vardam. Nah, ini kita belum kelihatan ya, ini tipe datanya apa ini. Ya udah, kita pakai namanya vardam. Vardam tipe data dari variabel nama itu apa? Kita pakai operator ini echo br. Nah, nanti kita bakal ketahuan di websitenya juga vardam umur, variabel umur ini. Itu tipe datanya apa? Ini semuanya codingannya. Kita lihat juga seperti tadi ya. Kita ke sini dulu dari awalnya. Nah, harus view sekian. Nah, kita ke folder ya. Terus ke folder yang punya saya nih gyoza.php. Nah, di sini baru kelihatan. Jadi yang tulisan dengan petik 2 itu nama apa? Tipe datanya adalah string, nama tipe datanya. Kalau umur, kalau yang angka doang, angka bulat itu namanya integer. Kalau angka yang ada koma namanya float. Sedangkan tulisan yang tidak ada petik namanya boolean gitu. Oh iya, sebenarnya yang dipelajari baru 4 ini doang. Ini tidak apa-apa nih, ada namanya array. Yang namanya tuh tulisan string tetapi ada didahului dengan tanda buka buka dan tutup kurung, dan juga dengan koma ya. Jadi kayak bikin banyak gitu. Nah, jadi yang awalnya di sini nggak ada tipe datanya karena kita pakai vardam, jadi keluar waktu di websitenya. Ini nama, jadi nama tipe datanya ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Hmm. Nah, di sini.
echo itu untuk output ya, sorry, operator aritmatika dan perbandingan. Oke, tunggu, integer tadi mana nih? Nah, ada string, integer, float, dan boolean, dan array gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu membuat kalkulator sederhana. Jadi di sini udah lumayan, menurut saya agak pusing ya caranya. Sebenarnya mudah-mudah aja kan, dari karena kurang fokus dan karena banyak angka kayak tulisan-tulisan yang sama, jadi saya kurang fokus tadi. Nah, jadi seperti biasa deh, kita aja kalian buat apa namanya file baru lagi, bikin buat file baru, jangan lupa dengan terakhir kasih .php. Nah, ikutin yang ada di sini. Hmm, ini ya. Nah, ini jadi perkodingannya if variabel operasi kemudian sama pakai apa, operasi apa namanya ini, operasi perbandingan ya. Kemudian nah di sini variabel angka 1 ini nama codingannya, tambah angka 2. Nah, baru di apa namanya, diberi output dengan hasil dari apa namanya ini, operator perbandingan dari variabel angka 1 tambah variabel angka 2 ialah hasilnya itu dari angka 1 tambah angka 2 itu sendiri. Nah, itu buat tambah ya, operasi tambah pertambah. Dengan yang perkurangan sama, cuman kita ganti ininya aja, apa namanya, operator aritmatikanya. hmm. Yang tadinya tambah jadi kurang, mirip nih kalau ini kok, hasil angka 2, angka 1, variabel angka 1 dikurangi variabel angka 2 kan hasil. Soalnya bisa dibalik-balik sih, jadi misalkan gini, hasil eh variabel hasil dengan variabel angka 1 kurang variabel angka 2. Nah, jadi kita bisa gini, kemudian jangan lupa dikasih petiknya kembali. Nah, ini ya, sebentar. hmm. eh, ini ada yang itu ya guys, tunggu bentar ya, ini lanjut lagi, variabel angka 1 kurang variabel angka 2. Udah, ini buat kurang, jadi kayak seperti itu bagi. Nah, selesai, kita Ctrl S, kita bisa dicek di, nah di sini ini kan buat di readme.php ya, langsung aja ya di sini. Ini kan tambah nih, dari hasilnya 25, nah, angka variabel 1 25 tambah 7 32. Coba ganti ininya yang kurang, dan hasilnya, oh ya, di save, bisa refresh hasilnya. Nah, berubah soalnya karena di sini saya ngodingnya kebalik. Yang penting caranya benar ya, kita bisa gak tukar lagi kok dengan yang benar itu.
ini variabel angka itu kurang variabel angka 2 sama dengan variabel jauh banget hasil. Nah sudah seperti ini, coba di Ctrl S, kita itu lagi pasti ketukar. Nah jadi gitu ya guys cara membuat matematika apa yang apa namanya hmm, matematika kalkulator sederhana dari PHP. Nah mungkin itu aja ya simpulannya. Kita tuh pada video kali ini untuk membahas bahasa-bahasa belajar bahasa dasar dari PHP untuk web developer. Dari mulai dari pengenalan apa itu PHP. PHP itu adalah hypertext preprocessor ya. Terus yang di video kali ini kita pelajari itu pertama kali untuk mengenali echo untuk output, komentar, terus juga boleh di variabel seperti ini logonya. Bukan yang huruf A nya atau B nya, akan tetapi dengan logo yang dolar seperti ini. Kemudian kita mulai dari tipe data umum ya, dan data umum itu terdiri ada 5, string, integer, float, boolean, dan array. Kalian mau lihat apa itu string itu, apa itu string, integer, float, boolean, dan array. Kita bisa lihat di saya ini. Nah string itu ketika ada tulisan dan melihat tanda kutip. Kalau integer itu adalah angka bulat. Adapun float itu angka yang memiliki koma atau titik. Kalau boolean itu tulisan tanpa petik. Adapun array itu tulisan yang memiliki tulisan yang diberi petik kemudian diberi buka kurung. Itu tipe-tipe data ya. Kemudian itu juga mempelajari operator aritmatika, tambah kurang kali bagi, dan persentase, kemudian operator perbandingan dan operator logika. Nah, dan saya harap kalian bisa paham ya, meskipun cara saya menjelaskan kurang, ya mohon maaf, tolong dimaafkan ya kawan-kawan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tar dulu ya. Nah jadi seperti itu ya. Oh jangan lupa juga untuk di setup terlebih dahulu di terminalnya itu tadi. Nah juga jangan lupa pada terakhirnya tuh di save ya, agar bisa dibaca di eh, apa namanya Chrome. Dan juga di sampai nya nyalain ini dua-duanya. Tapi ini bingung nih, kenapa ini error ya MySQL nya. Setahu saya ini masih bisa kok dulu ya. Jadi gitu ya pakai SAM ya. Jadi pencobain file env tapi kurang ngerti ya, sedikit pusing. Saya pakai yang ini, meskipun bisa juga sebenarnya nih. Udah saya setting, saya download dulu nih. Nah bisa kan sukses. SQL juga bisa. Oh itunya juga bisa tidak ya? Lihat dulu tadi, wah namanya Apache. Regular version. Oh bisa nih, kita install dulu. Oh coba juga. Nah mungkin ini juga bisa pakai yang ini ya. Bisa kurang ngerti kalau pakai yang ini. Mungkin di lain waktu lagi saya bisa beritahunya. Kenapa nggak bisa diitin?
Oh iya. Oh, oke oke. Bang. Ya mungkin itu dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, saya saya Ryuta dari TRPLC. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.